السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir kita bicarakan tentang makna syahadat la ilaha illallah dengan dua rukunnya dan dengan beberapa syaratnya, yaitu syaratnya ada 7 yang syarat la ilaha illallah. Kemudian tafsir dari la ilaha illallah sudah kita bahas juga dengan ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 64 tentang ahlul kitab, yakni ahlul kitab pun dia harus masuk Islam, bertauhid kepada Allah. Kalau ahlul kitab tidak masuk Islam, maka dia mati dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan selain mereka, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak bertauhid dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad, semuanya akan masuk dalam neraka. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Artinya siapa saja yang mendengar Nabi Muhammad diutus dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia termasuk ashabun nar. Kemudian kita lanjutkan tentang dalil Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah sudah, sekarang kita Muhammad Rasulullah. Karena syahadat itu harus 2, tidak bisa 1. Yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala di halaman 9 di pertengahan. Qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, jadi dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah yaitu firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kamu, min anfusikum, dari diri kamu, azizun alaihi ma anittum, sangat sukar atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Azizun alaikum, azizun alaihi ma anittum, sangat sukar atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Harisun alaikum, dan berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kamu. Harisun alaikum, yaitu berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kamu. Bil mu'minina raufur rahim, arti dengan kaum mukminin, rauf, pengasih, rahim, penyayang. Di dalam surah Taubah ayat 128 ini menunjukkan telah datang kepada kamu seorang rasul
dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, dan kita wajib bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, itu banyak sekali. Dalam ayat surah Al-Fatah juga ada Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Dan sekian banyak ayat. Di antaranya ayat ini yang jadikan bahwa kita bersaksi Muhammad itu Rasulullah dengan persaksian Allah bahwa Muhammad itu memang Rasul, karena orang-orang musyrikin mengatakan Muhammad itu orang gila, Muhammad itu dukun, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu segala macam. Itu pernyataan orang-orang musyrik, kafirin, mencela Nabi Muhammad demikian. Padahal Nabi Muhammad itu Rasul, diutus oleh Allah. Dan apa yang mereka minta bahwa mukjizat, ingin bukti, itu sudah dibuktikan oleh Allah SWT. Cuma karena memang mereka sudah tertutup hatinya, sehingga mereka tidak mau beriman. Bagian beriman, sadar dengan benarnya Rasul Allah yang Allah utus ini, dan juga dengan benarnya Al-Quran yang turun dari Allah, dan bukti-bukti yang lain, mereka beriman, tapi ada juga di antara mereka yang kafir. Nah sekarang bukti kepada semua kaum muslimin. Dan juga ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir, akan telah datang kepada kamu seorang Rasul min anfusikum. Ayat ini diturunkan, Nabi disuruh membacakan kepada orang-orang musyrikin dan kafirin pada waktu itu. Telah datang kepada kamu seorang Rasul. Rasul ini min anfusikum. Min anfusikum maknanya dua. Yang pertama, Rasul ini min anfusikum, dari manusia. Anfus, manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Manusia yang kamu kenal dia. Ciri-cirinya kamu tahu. Yang kedua, makna anfusikum ini minal Arab. Pertama, anfusikum itu bermakna minal bashar. Yang kedua, minal Arab. Minal bashar artinya dari manusia. Bukan malaikat. Ada juga mereka mengatakan ini malaikat. Bahwa dia manusia. Yang kamu tahu sifat-sifatnya. Yang kedua, minal Arab. Bukan dari orang asing. Dari orang Arab sendiri. Kenapa kamu dustakan? Jadi diingatkan oleh Allah bahwa telah datang kepada kamu seorang Rasul min anfusikum, dari diri kamu, yaitu dari manusia. Karena manusia, Rasul adalah manusia. Cuma Rasul ini ma'sum minal bashar, dan dia ma'sum. Dan anfusikum, kata-kata anfusikum ini juga penting. Pemahaman tentang masalah Rasul itu bashar penting. Karena nanti kaitannya ada orang yang menganggap Rasul itu sebagai Khalik, sebagai pencipta. Dan ini berbahaya. Antum bisa dengar sendiri nanti kalau bulan Rabiul Awal ada mengatakan bahwa Nabi itu diciptakan dari nur. Langit dan bumi diciptakan dari nur Muhammad. Pernah dengar kan? Sering dibawakan dalam bulan Rabiul Awal itu, nur Muhammad. Ini sudah syirkun akbar. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan nur Muhammad. Dan enggak ada istilah Nur Muhammad, tidak ada dalam Islam itu. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan Nur Muhammad. Jadi mereka memahami bahwa Muhammad ini adalah Tuhan. Padahal jelas ayatnya anfusikum. Dan sekian banyak ayat yang menunjukkan innama ana basyarum mislukum yuha. Aku ini adalah manusia seperti kamu, kata Rasulullah. Yuha, diwahyukan kepadaku, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi dan surah yang lain. Jadi Rasulullah itu manusia dan dari kalangan orang Arab. Kenapa kamu dustakan begitu? Yang kedua di sini, ini sudah persaksian bahwa Rasul ini diutus oleh Allah. Itu persaksian bahwa Rasul itu diutus oleh Allah, bukan dia mendakwahkan dirinya sendiri. Di sini sifat dari Rasul itu azizun alaihi ma'anittum, yaitu sangat sukar atau sangat sulit atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Jadi Rasulullah itu sedih atau merasa susah kalau seandainya ada umat Islam itu merasa susah. Ya Rasulullah betul-betul sayangnya luar biasa kepada kaum mukminin.
Makanya kalau antum lihat dalam perintah-perintah Rasulullah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang berat buat umatnya. Selalu yang ringan. Maka dikatakan inna dina yusrun. Kata Nabi, sesungguhnya agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi Islam ini agama mudah. Tidak sulit. Dan dulu sudah saya jelaskan bahwa di antara orang menganggap agama Islam itu sulit karena apa? Imannya lemah. Yang kedua, banyak maksiat. Yang ketiga, jahil. Karena bodoh. Yang keempat, karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, agama Islam ini mudah, semuanya mudah. Semua bisa dilaksanakan dan gampang. Cuma karena manusia diliputi dengan hawa nafsu, maksiat segala macam terasa berat. Maka Rasulullah SAW sangat susah kalau ada umat Islam ini susah. Maka perintah-perintah itu bagaimana supaya dilaksanakan dengan mudah. Apa yang menimpa umat Islam itu sedih Rasulullah. Kemudian harisun alaikum. Sifatnya lagi Rasul ini harisun alaikum. Berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Maka tidak lepas Rasulullah memberikan hidayah kepada umatnya terus siang dan malam mendakwakan Islam ini agar umat ini mendapatkan hidayah. Kemudian umat ini selamat dan itu dijelaskan dalam satu hadis. Dalam beberapa hadis, sekian banyak hadis. Di antara ada satu hadis Rasulullah pernah mengumpamakan begini. Perumpamaan aku kata Rasulullah dan kalian seperti orang yang menyalakan api. Kemudian aku berusaha menyingkirkan kalian, yaitu laron. Jadi umat ini diumpamakan seperti laron. Ada seseorang yang menyalakan api, kemudian kalian sebagai laron ini, sebagai serangga, menyerang api itu. Aku berusaha, kata Nabi, menyelamatkan kalian. Aku tarik kalian. Wa ana akhudhu bihujuzikum, kata Nabi. Aku berusaha menarik kamu supaya kamu jangan masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna min yadayya, tetapi kamu lepas dari tanganku. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah 15 abad yang lampau. Keadaan umat, bahwa umat Islam ini sudah jelas ditunjuki oleh Allah dan juga ditunjuki oleh Rasulullah dengan Al-Qur'an, dengan sunnah dan segala macam, tapi masih milih yang maksiat, masih milih yang mau masuk ke dalam neraka. Padahal Rasulullah sudah tunjuki. Itu Rasulullah harisun alaikum, berusaha keras untuk memberikan hidayah. Ternyata umat Islam ini mau tetap menyeleweng dan itu bukti. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang lain lagi bahwa Rasulullah ini sangat pengasih dan penyayang kepada kaum mukminin. Jadi apa saja yang diminta oleh kaum mukminin kepada Rasulullah diberikan atau pakaiannya. Kemudian kalau ada sahabat yang lapar, Rasulullah mengajak kepada sahabat yang lain untuk makan bersama di rumah seorang sahabat yang lainnya yang dalam keadaan lapar. Kasihan jika ada yang lihat susah dibawa oleh Rasulullah. Itu betul-betul pengasih dan penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Raufur Rahim Rasulullah tidak sama dengan Raufur Rahimnya Allah. Itu yang harus diingat. Bahwa Allah lebih lagi. Sayangnya luar biasa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang kepada makhluknya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ketika ada seseorang dalam peperangan kehilangan anaknya. Kemudian si ibu ini berusaha menetei setiap anak yang lewat karena dianggap sebagai anaknya karena kalut dia. Dalam keadaan bingung. Kemudian Rasulullah melihat yang demikian itu, kata Rasulullah, kamu lihat bagaimana sayangnya si ibu kepada si anak. Kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang lagi kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah itu lebih sayang kepada hambanya. Dan itu bisa kita lihat. Banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Tidak langsung diazab oleh Allah. Masih dikasih oksigen. Masih dikasih makan. Masih dikasih minum. Masih dikasih rezeki. Masih dikasih segala macam. Dikasih sehat dan segala macam. Disuruh dia bertobat. Tidak langsung diazab oleh Allah. Itu sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Itu rahmat Allah kepada hambanya. Tapi banyak manusia lupa. Kemudian kita
Jadi yang pokok dalam ayat ini, laqad ja'akum rasulun, itu yang pokok. Kemudian disebutkan cirinya. Sekarang maknanya, makna syahadat. Kalau itu dalilnya, sekarang maknanya. Apa makna syahadat? Kita sudah ucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maknanya syahadat itu? Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Artinya, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah itu maknanya ta'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang diperintahkan. Jadi mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Membenarkan, tasdiq, membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Wajtinab, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang dan dicegah. Dan menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh Allah disembah melainkan dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Wa alla yu'badallahu, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh Allah itu disembah atau diibadahi melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. 6. Sudah? Kita bahas satu persatu. Ini agak panjang pembicaraan tentang masalah ini. Karena ini pokok dari makna syahadat. Setelah kita bahas kemarin satu materi tentang la ilaha illallah, sekarang tentang makna Muhammad Rasulullah. Sebab bisa berarti sia-sia kalau orang mengucapkan makna Muhammad, tapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana syahadatnya itu benar atau bisa dikatakan benar? Kalau dia mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, tapi kenyataannya menyalahi Rasulullah SAW, bahkan menentang Rasulullah, bahkan mencaci maki Rasulullah atau yang lainnya. Sekarang kita lihat makna Muhammad Rasulullah menurut penjelasan para ulama di sini. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Jadi kalau dia sebagai seorang muslim atau muslimah, apa yang diperintahkan Rasul dia harus taat. Pokok perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tauhid, itu wajib ditaati. Kemudian perintah apa lagi? Ya tentang sholat, tentang yang lain, wajib ditaati. Dengan sekian banyak peraturannya kita wajib taati. Karena taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Dan sekian banyak ayat memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul, dan sekian banyak ayat. Dan seseorang tidak sempurna ketaatannya kalau dia tidak taat kepada Rasul. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 80. Allah berfirman wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dalam surah 4 surah An-Nisa ayat 80. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa berpaling maka aku tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi wajib taat kepada Rasul, apa yang diperintahkan. Apa saja bentuknya yang diperintahkan oleh Rasulullah. Disuruh bertauhid, kita wajib bertauhid. Disuruh berbakti kepada orang tua, kita wajib taati. Disuruh menyambung tali silaturahmi, kita wajib sambung. Terus disuruh bersedekah, disuruh salat, zakat, haji, puasa, dan segala macam perintah-perintah yang diperintahkan kita wajib taati. Baik yang laki maupun yang perempuan.
muslim dan muslimah. Kemudian wa tasdiqu fi ma akhbar. Menjauhkan wa tasdiqu membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Tasdiq membenarkan apa yang beliau beritakan. Ini termasuk iman. Jadi apa yang diberitakan? Bahkan iman itu asal artinya tasdiq, membenarkan. Jadi yang dibawa oleh Rasul itu wajib kita benarkan. Tidak seperti orang-orang aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang yang menggunakan akal. Jadi semuanya diukur dengan akal seperti Mu'tazilah. Ini orang-orang aqlaniyun yang disilakan oleh para ulama dengan aqlaniyun. Dan ini banyak orang-orang aqlaniyun. Jadi kalau ada riwayat hadis dari Nabi tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Umpamanya tentang Mi'raj. Mana mungkin Nabi bisa Mi'raj ke langit? Satu, sudah dia batalkan hadis yang sahih. Yang kedua, mana mungkin Rasulullah itu masa wirawiri nuntut kepada Allah dari 50 sampai menjadi 5. Dan itu tidak pantas, berarti Rasulullah tidak taat kepada Allah. Kewajiban kita membenarkan apa yang beliau beritakan. Rasulullah beritakan dan hadisnya sahih. Secara sanad, riwayatnya sahih. Rasulullah mengatakan bahwa dia sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan nabi-nabi. Kemudian diperintahkan ketika bertemu dengan Musa, Musa suruh balik lagi sampai sholat itu menjadi 5. Kita yakin karena yang memberitakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kita bahas. Enggak usah seperti orang-orang aqlaniyun, rasionalis, menggunakan akalnya saja. Atau hadis tentang Rasulullah menyebutkan tentang adanya siksa kubur. Betul ada. Dan di luar akal manusia. Orang-orang aqlaniyun mengatakan, kok saya sudah coba dengan berbagai alat, enggak terdengar adanya siksa. Sampai seperti itu. Ini sudah keterlaluan, ingkar tentang adanya azab kubur. Sekian banyak hadis menyebutkan. Dan Rasul tidak pernah tinggal dalam sholatnya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap sholat di akhir at-tahiyat Rasulullah membaca. Sebelum salam itu baca. Berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Min azabil qabr. Dari azab kubur. Berlindung Rasulullah dari azab kubur. Kita yakin itu ada azab. Dan kita percaya itu. Karena yang memberitakan Rasulullah. Atau keadaan tentang akhir zaman. Rasul mengabarkan nanti akan adanya Dajjal. Nanti Isa itu akan turun. Menghancurkan salib. Menghapuskan pajak. Menyuruh orang-orang Nasara masuk Islam. Kita yakin karena hadisnya sahih. Kemudian lagi cerita tentang neraka, tentang surga. Kita yakini, kita imani. Dan tidak sama seperti yang Rasulullah tentang surga. Air yang kita minum dari air haud itu, orang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kita yakini karena memberitakan Rasulullah SAW. Kemudian di surga itu ada satu pohon yang kalau seandainya orang lewat 1000 tahun, tetap masih rindang. Belum sampai ke batasnya. Karena rindangnya pohon itu. Orang bisa berteduh, berjalan selama 1000 tahun. Kita yakini karena mengabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Rasulullah menceritakan tentang azabnya ahli neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka itu giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Tangisannya mereka yaitu darah dan nanah. Kalau seandainya kata Rasulullah perahu itu jalankan dan neraka akan jalan perahu itu. Hadis ini sahih, kita imani. Dan kita yakini bahwa Rasulullah tidak berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kita selama dalam sikap seorang muslim, ya, ahlul hadis, kalau hadisnya sahih yang diberitakan Rasulullah, kita imani. Kalau hadisnya dhaif atau maudhu, kita buang, kita tolak. Tapi kalau sahih, kita imani. Betul, terjadi begitu. Kalau hadis itu sahih. Jadi kita melihat sahih atau tidaknya dulu, sanadnya. Kalau sahih, bagaimanapun, seandainya menurut akal kita nggak sesuai, kita imani.
Karena memang demikian, benar. Dan banyak masalah-masalah yang lain tentang masalah ini. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau beritakan. Yang ini, tentang yang kedua ini perhatikan. Pada saat sekarang ini termasuk yang banyak didustakan. Bukan hanya orang awam saya katakan. Banyak orang-orang juga dirinya alim, ustadz, atau pakar, sudah dapat gelar doktor, itu banyak mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasionya. Ini perhatikan. Makanya di buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam saya jelaskan banyak orang-orang yang mendustakan sunnah Rasulullah disebabkan karena rasionya. Mu'tazilah, paham? Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Nah, sebentar. Saya tambahkan lagi. Ini juga sering ditolak oleh mereka. Tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malamnya akhir. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena yang menyabdakan Rasulullah, ya kita imani bahwa betul bahwa Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malamnya akhir. Tentang bagaimana kaifiatnya kita tidak tahu. Tidak boleh kita tanya soal kaifiat. Kita wajib imani tentang masalah yang seperti ini. Jadi masalah-masalah yang diberitakan oleh Rasulullah yang bagi kita itu sepertinya memahaminya agak sulit, ya kita imani. Makanya iman itu nomor satu sebelum yang lain. Antum lihat Abu Bakar As-Siddiq, satu contoh. Maka dikatakan siddiq. Artinya dari kata-kata tasdik, membenarkan. Waktu Rasulullah cerita tentang Mi'raj. Nabi Isra dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis terus ke langit. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke langit. Ketika pagi Nabi kumpulkan biasa. Kalau Nabi dapat wahyu, dikumpulkan semua orang-orang musyrikin, kafirin, dikumpulkan, disampaikan ayat Allah. Atau minimal dikumpulkan keluarganya. Waktu menyampaikan itu, dikatakan gila Rasulullah. Terutama oleh Abu Jahal. Gila. Bagaimana? Dalam jangka waktu tidak sampai satu malam, bisa berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Semua mendustakan. Bahkan ada sebagian yang murtad dari Islam pada waktu itu. Abu Jahal mengatakan gila itu semuanya. Kemudian diuji oleh mereka. Kalau benar engkau itu Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, coba hitung pintunya. Subhanallah, ditunjukkan oleh Allah pintunya itu. Berapa pintunya? Dijawab oleh Nabi. Dan benar. Tapi tetap saja mereka mendustakan, ingkar. Kemudian Abu Jahal datang, cari akal bagaimana supaya orang mendustakan. Datang Abu Jahal ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar waktu itu belum hadir. Abu Bakar, bagaimana tentang teman kamu itu? Mengatakan bahwa dia Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis terus Mi'raj. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, yang menceritakan itu siapa? Teman kamu itu, Muhammad. Kalau yang menyampaikan dia, lebih dari itu aku percaya. Padahal belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, karena Abu Bakar, imannya Masya Allah. Imannya luar biasa. Jadi imannya Abu Bakar jauh dibandingkan dengan iman orang-orang yang sesudahnya. Jauh iman Abu Bakar itu. Dia lebih berat timbangannya dibandingkan iman orang-orang yang sesudahnya. Makanya dia iman lebih dahulu, baru mempelajari Al-Quran. Iman lebih dahulu. Sekarang tidak, belajar lebih dahulu, imannya nanti. Dibalik. Iman dulu, artinya percaya. Pokoknya apa yang datang, selama datang dari Allah dan Rasul, yakin. Kita percaya. Begitu. Itu yang harus ditanamkan kepada setiap Muslim dan Muslimah. Jangan dia belajar dulu, kemudian setelah itu, wah kalau gitu apa yang datang kalau tidak cocok dengan saya tolak. Kalau kita iman. Sebab nanti begini timbulnya, ada beberapa orang yang dibawakan ayat atau hadis. Masa Rasulullah bersabda demikian? Keras ya hadisnya. Hadisnya keras. Dari mana hadisnya keras? Karena apa? Karena memang baru tahu. Coba kalau dia iman,
yang menyampaikan itu siapa? Rasulullah. Hadisnya sahih, saya imani dan saya amalkan. Begitu. Kalau ini tidak, dicari bagaimana supaya menghindar dari kewajiban-kewajiban yang Rasulullah perintahkan, atau bagaimana menghindar dari larangan-larangan itu supaya bisa tetap dikerjakan. Nah, ini yang salah. Mungkin untuk melihat kejadian Abu Bakar sejak itu dinamakan As-Siddiq. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yaitu menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ini dasarnya juga ayat dan hadis Nabi. Bahwa setiap larangan Rasul itu wajib dijauhkan. Kalau tidak akan membawa kepada kebinasaan. Yang pertama, antum melihat ayatnya dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kamu dari Rasul maka kamu ambil, dan apa yang dicegah dilarang kamu tinggalkan, jauhi. Itu perintah. Kemudian akibat bagi orang yang melanggar, antum lihat dalam surah An-Nur. Jadi orang-orang yang sudah diperintahkan oleh Rasul tapi dia menyalahi, itu akan mendapatkan akibat. Surah An-Nur surah 24 ayat 63 kalau tidak salah. 6 ayat 63 di akhirnya itu, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya perintah Rasul maksudnya, dan hendaknya orang yang menyalahi perintahnya berhati-hati. An tusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah SAW itu akan ditimpa fitnah di dunia dan akan ditimpa azab, dikenakan azab. Di dunia ada fitnah bagi orang-orang yang menolak Rasul. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah SAW itu akan ditimpa fitnah di dunia dan akan ditimpa azab, dikenakan azab. Di dunia ada fitnah bagi orang-orang yang menolak Rasul dan akan ditimpa azab pada Allah. Jadi ini hukuman berat bagi orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, makna Muhammad Rasulullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah diibadahi itu melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi kita diperintah oleh Allah. Ini artinya sudah ditulis. Tidak boleh Allah diibadahi melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Maksudnya begini, Allah dalam Al-Quran memerintahkan, ayatnya antum sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebutkan demikian, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya. Beribadah kepada Allah bagaimana caranya? Karena ibadah ini luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Sudah antum tulis itu. Tentang makna ibadah ini luas. Sekarang kalau seandainya tidak diatur caranya, masing-masing orang beribadah sendiri-sendiri menurut seenaknya, yang penting bisa sampai kepada Allah. Makanya di sini dikatakan tidak boleh kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Karena kalau seandainya beribadah menurut prasangka atau menurut kehendak kita, berarti masing-masing orang punya ibadah sendiri. Dan akan terjadi kekacauan. Sedangkan Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah. Dan Allah mengutus Rasul, diberikan wewenang untuk mengajarkan Islam ini. Makanya orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, intinya ittiba. Inti dari diutusnya Rasul itu ittiba. Jadi esensinya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang beribadah kepada Allah menurut caranya sendiri seperti yang ada sekarang ini, ya sudah masuk ke dalam apa? Dalam apa? Dalam bid'ah. Mengadakan satu ibadah yang tidak Rasul adakan namanya bid'ah. Ya seperti orang-orang tarekat sufiyah. Dia mau sampai kepada Allah
mau beribadah kepada Allah. Caranya apa? Zikir. Rame-rame pada malam tertentu. Rame-rame. Sampai la ilaha illallah, sampai pingsan. Sampai terakhir. Terakhir. Pingsan. Itu cara dia bertemu dengan Allah. Menurut dia begitu. Apa Rasul pernah contohkan? Sahabat pernah contohkan? Tidak. Kemudian nanti ada yang lain lagi ibadahnya. Kalau mau sampai ibadah itu dikubur. Sholatnya, doanya, ini dikubur. Kalau nggak dikubur, tidak akan sampai kepada Allah. Salah lagi ibadah yang seperti ini. Kemudian macam-macam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Makanya, supaya manusia ini tidak mengadakan ibadah-ibadah sendiri, diatur. Yaitu mengikuti Rasulullah saja, tidak boleh yang lain. Makanya disebutkan dalam ayat dalam surah yang ketiga, Ali Imran, ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikuti Rasul, tidak boleh ikuti yang lain. Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Di dalam kita ibadah, ikuti Rasul. Bagaimana Rasulullah sholat? Kalau dalam satu contoh, sholat umpamanya. Kalau masing-masing orang mau menurut kehendaknya, hancur. Sedangkan Rasul mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Atau haji. Di sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Haji. Ada orang mengatakan, ya kalau haji ya menurut kehendak saya saja. Gimana saja yang saya bisa laksanakan. Ya bisa. Karena apa? Ketentuannya sudah ada. Khuzu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah dariku cara manasik haji kamu. Tidak bisa dengan yang lain. Jadi ibadah, kita beribadah kepada Allah harus mengikuti Rasul. Ya Rasul harus kita ikuti. Kalau tidak, maka ibadah itu tidak akan diterima. Ibadah itu tidak akan diterima kalau seandainya tidak mengikuti Rasul. Karena dia sudah mengadakan ibadah tersendiri. Maka Rasulullah mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sudah capek, sia-sia, tertolak. Bahkan jatuhnya bid'ah lagi. Wajah bid'ah apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah ini hati-hati. Hadis ini dua-duanya sahih. Yang satu, man amil amalan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu lagi, kullu bid'atin dhalalah, diriwayatkan dari sahabat Jabir dan diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ikhwan fi din, azakumullah, kita lanjutkan. Itu yang terakhir kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diingat. Jadi kalau disebutkan makna Muhammad Rasulullah bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu menyanjung Nabi Muhammad. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita sanjung, kita rayakan, sudah segala macam. Itu yang dipahami oleh kaum muslimin. Nah, sekarang yang benar makna Muhammad bagaimana? Ini syahadatnya. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Itu yang benar. Jadi kalau sekedar disanjung, disebut-sebut namanya tapi tidak ditaati, ya percuma. Yang penting ditaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil salat, zakat, siyam dan haji. Karena kita bahas tentang rukun Islam ini. Yang sudah selesai tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dalil-dalilnya. Sekarang dalil tentang salat, zakat dan tafsirut tauhid. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصلاة والزكاة, dan dalil salat dan zakat dan tafsir dari tauhid yaitu firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan, وَمَا أُمِرُوا, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa, melainkan, liya'budu Allah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, hunafa, dengan lurus. Hunafa artinya hanif, dengan lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, artinya memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Tentang dalil salat dalam Al-Quran banyak. Dalil salat itu ratusan ayat. Salat, zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, banyak sekali. Ya, dalilnya cukup. Cuma dibawakan oleh muallif di sini, penulis kitab Ushul Tsalatsah. Di samping dalil salat dan zakat, dibawakan juga tafsir dari tauhid. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini tauhid. Artinya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas yaitu tidak berbuat syirik. Ini perhatikan. Ikhlas itu yang pertama maknanya bersih daripada syirik. Yang kedua bersih dari riya. Bersih dari syirik seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jadi barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, beramal soleh dan tidak boleh berbuat syirik, artinya dengan ikhlas. Tidak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, dengan ikhlas dia akan masuk surga. Dia mengerjakan karena Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik, ya tidak akan masuk surga. Itu yang harus dipahami. Jadi orang enggak bisa mengatakan sembarangan tentang masalah ikhlas. Saya ikhlas. Tapi syirik, bukan ikhlas namanya, syirik. Seperti orang beribadah di kubur. Saya ikhlas. Atau saya menyembelih, bernazar, menyembelih di kubur. Saya ikhlas. Bukan ikhlas, syirik. Jadi bukan soal perkataan manusia, tapi bagaimana syariat menentukan tentang makna ikhlas itu, dan bagaimana tentang yang lainnya masalah akidah. Jadi diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Dengan lurus dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Yang demikian agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang lurus. Semua agama yang ada semuanya sudah tidak lurus, sudah menyimpang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ketika menafsirkan satu ayat, Nabi menjelaskan harus ikut agama yang lurus ini, tidak boleh ikut yang lainnya dan juga tidak boleh ikut jalan-jalan yang lain. Dalam surah apa? Dalam surah apa nih yang sering daurah ini? Insyaallah sudah hafal ayatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 153 Allah berfirman, dan inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Dan jangan kamu ikuti jalan yang lain. Agama Islam ini agama yang lurus. Tegak, qayyimah.
Jangan kamu ikuti jalan. Misalnya jalan-jalan itu akan memecah belahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Itu nasihat Allah atau wahyu Allah yang Allah wasiatkan kepada semua kaum muslimin. Ketika menafsirkan ayat itu, Nabi menggariskan garis. Kemudian Nabi menggaris yang kecil-kecil. Jadi Nabi menggaris satu garis yang menunjukkan jalan Islam ini jalan yang lurus. Jadi jalan lurus. Nah, di sini ada jalan-jalan. Nah, jangan ikuti jalan ini. Nabi sudah garis jalan lurus, jangan kamu ikuti jalan ini. Misalnya jalan-jalan ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, agama-agama yang lain, pemahaman, pemikiran, firqah-firqah yang ada, Nabi sudah ingatkan dengan ayat ini. Jadi, sejak awal Nabi sudah ingatkan kaum muslimin. Jadi, agama ini agama yang lurus. Dinul qayyimah. Itu tentang makna atau tafsir daripada tauhid dan juga dalil salat dan zakat. Jadi agama yang lurus itu agama Islam saja. Semua yang lain selain Islam tidak lurus. Kita lanjutkan. Wa dalilus siyam, dalil tentang puasa. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi, wahai orang beriman, ayat ini sudah antum hafal. Wahai orang beriman, diwajibkan. Kutiba artinya ditulis, maksudnya furidha, diwajibkan. Kutiba artinya furidha. Furidha diwajibkan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriyah. Saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu bahwa puasa yang wajib yang awal itu yaitu puasa Muharram, puasa Asyura. Jadi pada waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kamu berpuasa untuk apa? Atau dalam rangka apa? Kami berpuasa karena menghormati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kerjaan Fir'aun. Kata Nabi, aku yang lebih berhak. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa dan Nabi juga menyuruh anak-anak berpuasa. Jadi anak kecil dimasukkan ke masjid, dikasih mainan supaya lupa makan. Itu yang pertama kali dikeraskan oleh Nabi untuk berpuasa. Bahkan yang makan pagi hari disuruh stop puasa. Itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sedikit lagi nih 10 Muharram ini. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah, setelah turunnya ayat ini, ayat 183 ini, dihapuskan. Tidak wajib lagi puasa Asyura itu. Jadi sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dan fadilahnya sudah saya sampaikan juga di hadis yang ada di Bulughul Maram itu. Pada pekan yang lalu. Jadi fadilah atau keutamaan puasa pada 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu fadilahnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu fadilah dari puasa 10 Muharram. Nah, tentang puasa Ramadan ini, kita kembali kepada dalil ini. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan uzur. Kecuali yang uzur syar'i. Seperti yang sakit atau perempuan yang haid, dia tidak puasa. Atau anak-anak, dia tidak puasa. Atau orang gila. Makanya kalau ada orang yang sehat di tengah jalan waktu Ramadan itu berbuka, tinggal kita pilih dia laki atau perempuan. Kalau laki nggak mungkin haid.
Kalau bilang anak-anak, dia sudah dewasa, sudah ada kumis, ada jenggot. Berarti tinggal kita pilih, imma dia sakit atau dia orang gila. Tinggal kita pilih, sebab yang berbuka pada bulan Ramadan itu, yang ada udzur syar'i, imma dia orang gila, imma dia anak kecil, imma dia perempuan yang haid, imma dia orang yang sakit, yang tidak mungkin berpuasa. Atau musafir, ini pun tidak sembarangan, dikasih batasan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau yang ada yang kita lihat di tengah jalan berbuka, ya tinggal kita pilih. Kalau dia muslim, ya tinggal lihat muslim, lihat dewasa, bukan anak-anak, berarti nggak ada uzur dia. Juga tidak haid, juga tidak sakit, sehat, bisa kerja kok. Pilihan kita terakhir jatuh kepada orang gila. Ya. Ini perlu diingatkan. Karena banyak orang-orang yang dari rumahnya sahur, di kantor buka, tempat kerja buka, yang di tempat kuliah buka. Padahal kewajiban ini bukan ringan. Orang yang tidak melaksanakan puasa, azabnya berat. Nabi SAW pada waktu Mi'raj diperlihatkan oleh Allah tentang beberapa orang yang digantung di neraka. Kakinya digantung, kepalanya di bawah, kemudian keluar darah dan nanah. Nabi bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Kata malaikat, innahum yuftiruna qabla tahillatas siyamihim. Mereka orang-orang yang buka puasa, belum waktunya buka dia sudah buka puasa. Dan tidak ada uzur syar'i. Orang yang demikian itu akan diazab. Orang yang sakit saja tetap harus mengganti. Orang yang sakit atau orang yang haid tetap wajib mengganti di hari yang lain. Sedangkan dia berbuka di tengah hari puasa. Dan ini hukumannya berat dengan siksaan. Hadis itu sahih. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Tamamul Minnah di Takhrij Fiqh Sunnah. Jadi hadis ini sahih tentang ancaman. Adapun riwayat yang mengatakan barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan sehari saja tidak bisa diganti seumur hidup, hadis itu dhaif. Jadi kita pakai hadis ini yang sahih. Hadis yang mengatakan bahwa orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tidak bisa diganti seumur hidup, hadis itu dhaif. Karena tetap dia wajib qadha, dia berdosa dan dia wajib qadha dan dia bertaubat kepada Allah. Umumnya kita melihat orang yang demikian, kita ingatkan, kemudian dia menyesal, dia harus mengganti karena dia buka dengan sengaja, dia harus mengganti tetap di hari lain, tetap harus mengganti dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas karena Allah, taubat yang benar. Jadi ini wajib dan wajib kita ingatkan tentang wajibnya puasa. Ini sudah sering disampaikan dalam Ramadan. Kemudian yang terakhir dalil haji. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam surah Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, walillahi, dan bagi Allah. Artinya karena Allah, dan karena Allah atas manusia itu wajib mengerjakan haji bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan karena Allah wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ghani artinya kaya dari sekalian alam. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama. Jumhur itu artinya banyaknya ulama. Jumhur artinya banyaknya ulama. Jadi dijadikan dalil oleh jumhur ulama, oleh banyaknya ulama, bahwa ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Ada berapa ayat dalam Al-Quran seperti wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada sebagian ulama berpendapat ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji dalam surah Al-Baqarah. Ada lagi yang mengatakan ayat yang tercantum dalam surah Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amid.
Itu di antara ulama. Tapi yang jumhur ulama berpendapat ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Jadi atas manusia, karena Allah atas manusia itu wajib mengerjakan ibadah haji. Hukumnya wajib, dalilnya jelas dan hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Dan ini termasuk rukun Islam. Haji ini termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan. Tentang masalah man istata'a ilaihi sabila, itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu tentang adanya al-qudrah binafsihi ala al-zihab wa wujudu zat warrahilah. Yang dikatakan istita'ah, artinya di sini dikaitkan man istata'a, kewajiban yang dikaitkan dengan istita'ah. Wajib tapi dikaitkan dengan istita'ah, artinya diwajibkan dengan kemampuan. Di antara kewajiban-kewajiban dalam syariat ini yang dikaitkan dengan kemampuan yaitu haji. Juga nanti ada lagi kewajiban yang dikaitkan tentang masalah kemampuan seperti adanya khilafah. Itu dikaitkan dengan kemampuan kaum muslimin, kewajiban itu. Seperti haji juga dikaitkan dengan kewajiban, dikaitkan dengan kemampuan. Jadi kalau seandainya dia mampu untuk pergi ke sana dan ada zat, ada bekal, dan dia mampu, sehat untuk menuju ke sana, maka bagi orang itu wajib untuk haji. Dia tidak ada alasan bagi orang untuk tidak menunaikan ibadah haji. Ini sering saya sampaikan. Banyak orang-orang yang sudah mampu haji ditunda. Saya sering katakan, punya tanah itu nggak wajib, punya mobil nggak wajib. Kalau haji wajib. Haji wajib. Antum kerja bisa naik kendaraan umum. Kerja bisa naik kendaraan umum. Tapi dengan dia punya dengan dia beralasan, wah saya nggak bisa nih kalau nggak pakai mobil. Padahal mobil itu bisa dikecilkan. Tadinya harga 30, dijual bisa yang 15 juta berangkat haji. Jangan ditunda-tunda. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, man aradal hajja falyu'ajjil fa innahu la yadri ma ya'ridu lahu. Hadis ini derajatnya hasan. Barang siapa yang ingin pergi haji, segera. Jangan ditunda. Karena dia tidak tahu halangan yang akan menghalangi dia. Bisa jadi dia sakit, atau keluarganya sakit, atau ditimpa musibah, atau yang lain. Cepat. Jangan ditunda-tunda. Jadi bukan umat Islam ini jangan menunda masalah-masalah yang seperti ini. Juga kejadian seperti kemarin, banyaknya waiting list. Karena banyak yang menunda. Uangnya sudah ada, ditunda. Memang bentuknya cicilan. Untuk yang lain tidak dicicil, tapi untuk haji ya nyicil dulu lah. Mumpung ada kesempatan nyicil. Akhirnya kena korban. Korbannya waiting list. Ya di antara itu juga sebagai akibat dari dia menunda-nunda. Jadi satu pihak memang disalahkan. Dari pihak pemerintah disalahkan. Tapi juga kita melihat kepada pribadi-pribadi orang yang menunda-nunda. Ada sebagian yang memang sudah mampu ditunda lagi. Akhirnya dikenakan musibah oleh Allah. Tidak bisa berangkat. Wallahualam tahun depan lagi. Yang mesti berangkat tahun kemarin, sekarang mau berangkat. Karena dia menunda, tidak berangkat. Tahun depan belum tentu lagi. Kalau sakit, wallahualam meninggal nanti. Nah ini, jangan menunda-nunda. Makanya, di dalam ayat ini, hukumannya Allah kasih berat. Apa hukumannya? Kafir. Tapi ingat, tentang ketentuan ini, tidak boleh orang sembarangan dalam masalah mengkafirkan. Di dalam ayat ini, wa man kafara. Barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Yang perlu kita ingat, tentang kekafiran ini tidak boleh kita kafirkan. Karena penjelasannya kepada mufassirin, tidak ada seorang mufassir mengatakan bahwa orang yang tidak haji itu kafir. Cuma ada isyarat dari sahabat. Dari isyarat dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, orang yang sanggup pergi haji, tidak haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dibawakan riwayat Umar, orang yang tidak haji, padahal dia mampu, ditunda-tunda, maka dia matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Jadi berat masalah seperti ini. Kadang-kadang orang beralasan, sudah wajib suaminya, istri saya minta.
Ya kalau uangnya belum sanggup untuk 2 orang, ya pergi dulu satu-satu. Ini sering dipakai alasan. Atau alasan yang lain-lain, masalah banyak. Urusan banyak atau belum siap atau segala macam. Ini ditunda-tunda justru akan menjadi bahaya. Jadi kewajiban haji itu segera. Dan kewajibannya hanya sekali. Marratan wahidah. 1 kali seumur hidup haji itu. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Seumur hidup cuma sekali. Yang dikatakan hajjatul Islam. Haji Islam itu ya cuma sekali. Dan Nabi sendiri mengerjakan haji cuma sekali. Nabi Muhammad SAW cuma sekali mengerjakan haji. Umrahnya 4 kali, hajinya sekali. Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang masalah kafir ini saya bahas sedikit lagi. Karena ada juga orang yang amat keras menghukumkan dengan dasar zahirnya ayat kafir. Dalam Islam tidak bisa begitu. Karena penjelasan sahabat tidak ada dari masalah rukun-rukun Islam yang dianggap pelakunya itu kalau meninggalkan kafir kecuali sholat. Ya, sahabat menganggap orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Kata Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah." Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah tidak melihat sesuatu dari amal-amal yang kalau ditinggalkan itu hukumnya kufur kecuali salat. Jadi kata Abdullah bin Syakik, seorang tabi'i, adalah para sahabat Rasulullah tidak menganggap sesuatu dari amalan-amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya itu kufur, melainkan hanya sholat. Di sholat itu orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Itu menurut penjelasan para sahabat dan tabi'in demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, sekarang tentang haji bagaimana? Ya, tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan. Cuma kita bawakan ayat itu dan kita anjurkan. Jadi setiap mukmin dan mukminah, setiap mubalik menganjurkan orang untuk berangkat haji. Yang sudah haji juga begitu, anjurkan kepada orang-orang yang belum haji agar mereka berangkat haji. Ibadah ini wajib dilaksanakan dan sekali seumur hidup. Tidak boleh ditunda-tunda. Iya, untuk itu kita cukupkan dulu tentang martabat yang kedua tentang iman. Dan martabat kalian yang ihsan insyaallah kita bicarakan pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.